Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Abang dan Kakak kelas 8 kita akan melihat video tentang percobaan sederhana. Jadi animasi percobaan sederhana untuk bidang miring. Nah, jadi untuk sebelum Kakak dan Abang membuka video, pertama-tama Kakak dan Abang harus sudah membaca terlebih dahulu LKS-nya tentang pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Nah, pesawat sederhana yang kita pelajari pada saat ini adalah bidang miring. Setelah membaca, persiapkan stopwatch, bisa menggunakan stopwatch HP, dan juga kertas yang sudah berisi tabel pengamatan yang sudah saya berikan di PDF soalnya. Nah, pada percobaan bidang miring, di sini kita membutuhkan yang pertama ada mainan mobil-mobilan, ya, mainan mobil-mobilan yang sudah dihitung bebannya itu sebesar 10 Newton. Yang kedua ada Pegas, ya. Jadi tanda panah ini kita anggap Pegas ya, Kakak Abang. Jadi Pegas ini nanti yang untuk kita tahu berapa gaya kuasa yang dibutuhkan untuk menarik mobilnya. Selanjutnya ada bidang miringnya. Nah, untuk bidang miringnya di sini kita pakai papan ya. Dimana nih tanda garis merah ini panjang papan yang akan kita gunakan adalah 50 cm dan ini tidak berubah ya. Nah, untuk tingginya itu akan kita gunakan 3 tinggi, jadi kita ubah-ubah tingginya untuk mengetahui perbedaan dari keuntungan mekanisnya. Nah, sebelum itu, tujuan dari percobaan bidang miring ini adalah agar kakak dan abang tahu gimana prinsip pesawat sederhana bidang miring, apa keuntungannya menggunakan bidang miring, dan bagaimana hubungan antara panjang bidang miring dan tingginya. Nah, oke, langsung saja kita lakukan animasi percobaannya. Oke, yang pertama kita menggunakan tinggi papan 10 cm. Ini udah ya 10 cm. Nah, ini jadi tingginya 10 cm, untuk panjang papannya tetap 50 cm. Oke, siapkan stopwatch-nya ketika saya kasih tahu 3, 2, 1, silakan dihidupkan. Jadi nanti kita akan menggerakkan, kita akan menarik dengan Pegas mobil mainannya sampai ke atas. Ya, ke atas sini ya. Oke, siapkan stopwatch-nya. 1, 2, 3. Oke, stop. Jadi stopwatch-nya di stop. Lihat berapa sekon waktu yang diperlukan mobil mainan dari bawah sampai ke atas gitu ya. Lalu diisi di tabelnya di nomor 1 yang mana bebannya 10 Newton, panjang papannya 50 cm dengan tinggi papan 5 cm. Oke, tulis di situ detiknya berapa detik. Saat menarik, ternyata didapat gaya sebesar 1 Newton. Tulis di tabel pengamatannya. Lalu, carilah keuntungan mekanisnya, di mana keuntungan mekanis itu ada di tabelnya itu kan? Baiklah, setelah diisi tabel pengamatannya, bisa di-pause gitu kan. Tadi videonya kita lanjut ke yang kedua. Dimana kita menggunakan tinggi papannya 20 cm dengan bebannya tetap sama dan juga panjang papannya tetap sama yaitu 50 cm. Oke, nah ini ya. Jadi tingginya kita tinggikan lagi sebesar 20 cm. Oke, persiapkan stopwatch-nya dari 0 dihitung ya. Sampai berapa mainan mobil-mobilan ini sampai ke atas gitu. Berapa detik. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya bisa di-pause dulu. Nah, gaya yang didapat saat menarik gitu ya, menarik mobil mainannya sampai ke atas itu menggunakan bidang miring ialah sebesar 2 Newton. Sambil dihitung dan mengisi, videonya bisa di-pause dulu. Nah, kita lanjut ke
percobaan yang ketiga, kita menggunakan tinggi papan setinggi 40 cm. Ya. Jadi kita tinggiin lagi nih tinggi papannya. Oke, siap-siap stopwatch-nya. 1, 2, 3. Oke. Dengan detik yang sudah kalian lihat tadi menggunakan stopwatch-nya, mobil mainan dari bawah sampai ke atas, didapat gayanya itu sebesar 4 Newton. Nah, masukkan ke tabel pengamatan dan isi W per F-nya dan S per H-nya. Jadi, W per F dan S per H itu adalah rumus dari keuntungan mekanis. Nah, dari pengamatan animasi percobaan bidang miring ini, kalian isilah pertanyaan yang ada di kertas, ya, di mana secara matematis keuntungan mekanis dirumuskan bla bla bla. Lalu yang kedua, semakin tinggi bidang miring, semakin titik-titik gaya kuasanya, sehingga keuntungan mekanisnya semakin titik-titik.